Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat peneliti yang budiman, bertemu kembali dengan saya Munirul Abidin dalam kuliah penelitian. Sahabat peneliti, kali ini kita akan belajar bersama dan berdiskusi tentang salah satu jenis penelitian yang menurut saya sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu tentang penelitian eksperimental. Penelitian eksperimental ini sangat penting untuk dilakukan dalam dunia pendidikan karena dengan jenis penelitian ini kita bisa melakukan improvisasi, kita bisa melakukan inovasi-inovasi di dalam dunia pendidikan untuk menghadirkan dan menemukan sesuatu yang baru di dalam dunia pendidikan. Karena tentunya dalam dunia pendidikan, dari waktu ke waktu itu diperlukan inovasi-inovasi, diperlukan improvisasi-improvisasi dalam segala bidang, terutama adalah terkait dengan metode pembelajaran, terkait dengan inovasi dalam hal materi pembelajaran, kurikulum, dan sebagainya. Nah, untuk lebih jauh, apa penelitian eksperimental itu? Mari kita diskusikan bersama. Penelitian eksperimental secara pengertian merujuk kepada tulisan Kerlinger tahun 1977. Dia mengatakan bahwa penelitian eksperimen atau eksperimental itu adalah penelitian di mana peneliti melakukan manipulasi dan kontrol terhadap satu atau lebih variabel bebas untuk diketahui pengaruhnya terhadap variabel-variabel lain yang terikat akibat dari adanya manipulasi tersebut. Dari pengertian ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa penelitian eksperimental itu adalah penelitian di mana peneliti dengan sengaja melakukan manipulasi atau melakukan treatment terhadap satu atau lebih variabel bebas dengan tujuan untuk diketahui pengaruhnya terhadap variabel yang lain atau yang disebut dengan variabel terikat. Jadi di situ ada variabel yang dimanipulasi dan ada variabel yang dianggap sebagai akibat dari sesuatu yang dimanipulasi tersebut. Tujuan daripada penelitian eksperimental ini adalah untuk mengetahui hubungan sebab akibat yang tercipta antar variabel. Tadi ada variabel independen, yang mana itu adalah merupakan treatment atau manipulasi yang dibuat. Terus kemudian variabel dependen atau variabel yang diharapkan untuk diketahui akibat atau pengaruhnya. Jadi di sini tujuan juga adalah untuk mengetahui pengaruh suatu perlakuan tertentu terhadap sebuah variabel dibandingkan dengan variabel lain dengan perlakuan yang berbeda. Artinya adalah bahwa peneliti mencoba untuk mengaplikasikan sesuatu untuk diketahui apakah perlakuan tersebut berpengaruh terhadap variabel yang dia ingin ketahui pengaruhnya. Misalnya adalah pengaruh pembelajaran metode problem solving terhadap prestasi belajar. Jadi di sini ada dua variabel yang ingin diketahui, yaitu pertama adalah problem solving, metode problem solving, yang mana ini adalah merupakan variabel independen, yang mana peneliti mengontrol dan juga memberi perlakuan dengan problem solving untuk diketahui apakah hal ini akan berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Karakteristik dari penelitian eksperimental itu adalah pertama, variabel bebas yang dimanipulasi. Jadi adanya variabel bebas yang dimanipulasi, kemudian adanya variabel lain yang dikontrol, terus kemudian adanya observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti. Jadi minimal harus ada 3 unsur ini kalau kita ingin melakukan penelitian eksperimental. Yaitu pertama harus ada variabel bebas atau independen yang dimanipulasi, ada variabel
dependen yang dikontrol, terus kemudian ada observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti. Sahabat peneliti yang budiman, selanjutnya kita akan mengkaji tentang bentuk-bentuk penelitian eksperimental. Yang saya ketahui itu ada dua bentuk penelitian eksperimental, yaitu yang pertama adalah penelitian eksperimental dengan pembanding. Artinya adalah bahwa penelitian eksperimental ini dilakukan dengan melibatkan kelompok pembanding atau control group. Jadi di situ ada dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok eksperimen, yang kedua adalah kelompok kontrol atau control group. Nah, pada metode ini ada dua variabel yang diteliti dengan memberikan perlakuan yang berbeda. Setelah mendapatkan perlakuan berbeda, maka peneliti harus melakukan penelitian terhadap hasil dari perlakuan yang berbeda tersebut. Jadi di akhir dari penelitian, peneliti harus membandingkan antara hasil yang diperoleh dari kelas atau kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Nah, itu adalah penelitian eksperimental dengan pembanding. Sedangkan bentuk yang kedua itu adalah penelitian eksperimental dengan tanpa pembanding, yaitu bahwa penelitian ini hanya dilakukan terhadap satu kelompok saja tanpa adanya atau tanpa melibatkan kelompok pembanding. Jadi hanya ada satu variabel yang diberikan perlakuan. Karena tidak ada kelompok pembanding, maka tentunya metode ini dikatakan lebih syarat akan bias. Jadi kalau yang penelitian eksperimental dengan tanpa pembanding ini berarti peneliti hanya melakukan pada satu kelompok saja, yaitu kelompok eksperimental yang biasanya dilakukan pretest, terus kemudian nanti ada post-test. Antara pretest dan post-test itu kemudian dibandingkan hasilnya untuk diketahui pengaruhnya. Nah, supaya lebih jelas tentang bentuk-bentuk penelitian eksperimental ini, kita akan mengkajinya lebih dalam terkait dengan desain penelitian eksperimental. Terkait dengan desain penelitian eksperimental, itu paling tidak ada 4 desain penelitian eksperimental. Yaitu yang pertama adalah pre-experimental design, yang kedua adalah randomized atau true experimental design, yang ketiga adalah quasi-experimental design, dan keempat adalah factorial experimental design. Nah, bagaimana penjelasan dari masing-masing desain ini? Marilah kita ikuti pada penjelasan berikutnya. Pre-experimental design itu adalah desain metode penelitian yang mungkin dikatakan belum maksimal. Kenapa? Karena desain metode penelitian ini masih ada variabel luar yang bisa mempengaruhi variabel dependen. Artinya adalah bahwa dalam pre-experimental design ini dianggap belum sepenuhnya sebagai penelitian yang eksperimental karena masih ada faktor-faktor luar yang tidak bisa dikontrol oleh peneliti dan itu mempengaruhi variabel dependen. Desain metode penelitian eksperimental itu disebut sebagai pre-experimental design itu karena desain ini belum termasuk eksperimen sesungguhnya. Selain itu, bahwa desain metode penelitian eksperimen ini juga masih ada variabel luar yang dianggap turut berpengaruh atas terbentuknya variabel dependen. Jadi, eksperimen yang menjadi variabel dependen itu tidak semata-mata dipengaruhi oleh variabel independen saja, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang itu tidak bisa dikontrol oleh peneliti di dalam penelitian pre-experimental design ini. Dan juga bahwa eksperimen ini dikatakan sebagai pre-experimental design juga karena
variabel kontrol dan sampel itu tidak dipilih secara random. Nah, inilah beberapa hal mengapa ini disebut sebagai pre-experimental design. Ada beberapa bentuk di dalam pre-experimental design ini. Yang pertama adalah one shoot case study atau single group post test only. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa penelitian ini hanya dilakukan pada satu kelompok grup saja dan ujinya hanya dilakukan pada post test saja. Karena itu disebut dengan one shoot case single atau single group post test only. Contohnya adalah misalnya kita ingin meneliti tentang pengaruh penerapan metode JPSA dalam peningkatan prestasi belajar siswa. Nah, pada kotak ini bisa kita lihat bahwa di sini hanya ada satu kelompok grup, yaitu grup A, terus kemudian diberi perlakuan, setelah itu dilakukan uji post test. Di sini peneliti hanya melihat dan menganalisa nilai ujian akhirnya saja. Misalnya rata-ratanya berapa, terus kemudian memenuhi KKM atau tidak, memenuhi KKM atau belum. Ya, untuk hal ini analisisnya bisa menggunakan rata-rata atau bisa juga menggunakan prosentase biasa. Ya. Ini adalah disebut dengan single group post test only. Jadi yang dianalisis itu hanya hasil akhirnya saja atau post testnya saja dan juga tidak dilakukan pretest. Namun tentunya ada pembanding, misalnya ada KKM atau capaian yang misalnya minimal ingin dicapai oleh sebuah pembelajaran. Jadi misalnya nilai KKM-nya itu adalah 70 gitu misalnya. Nah, itu memenuhi KKM atau tidak gitu ya. Terus kemudian prosentasenya berapa, rata-ratanya berapa. Nah, kalau seandainya dia sudah memenuhi KKM, maka itu sudah dianggap berhasil. Jadi dia hanya diuji melalui post testnya saja. Nah, ini adalah single group post test only. Kemudian jenis yang kedua itu adalah one group pretest post test design atau disebut juga dengan single group pretest post test. Di mana di sini peneliti itu hanya melakukan uji coba terhadap satu kelompok saja, tetapi di situ ada pretest, terus kemudian ada perlakuan, yang ketiga adalah post test. Jadi di sini ada pretestnya, terus kemudian ini perlakuannya, kemudian ada post test. Nah, hasil yang diperoleh dari pretest dan post test itu kemudian nanti dianalisis, dibandingkan apakah ada pengaruhnya perlakuan yang diberikan. Kalau ada beda antara pretest dengan post test, maka itu dikatakan bahwa perlakuan itu berhasil atau berpengaruh signifikan. Nah, analisis yang biasa digunakan di dalam penelitian ini adalah menggunakan Weyerhaeuser one sample t-test. Itu bisa dilihat di program SPSS. Sedangkan bentuk yang ketiga itu adalah intact group comparison atau yang disebut juga dengan non-equivalent group post test only. Ya, di mana di sini peneliti itu membagi kelas menjadi beberapa kelompok dan membandingkan hasil post test dari kelompok-kelompok tersebut untuk diketahui apakah perbedaan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain pada nilai post testnya itu signifikan atau tidak. Satu contoh ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, yang di atas ini adalah ada dua kelompok A dan kelompok B, di mana kelompok A ini diberi perlakuan, terus kemudian nanti diukur
hasilnya atau dilakukan post test. Kemudian yang kelas B itu diajar atau dilakukan tanpa treatment, terus kemudian nanti pada akhirnya itu dilakukan post test. Nilai atau hasil dari kelas A dan B atau grup A dan B ini, nilai post testnya itu dianalisis ya, dibandingkan apakah ada perbedaan hasil antara grup A dengan grup B. Nah, ini yang satu diberi perlakuan tetapi yang satu tidak diberi perlakuan. Atau bisa juga dengan cara yang kedua, yaitu kelas dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B, di mana kelompok A itu diberi perlakuan dan kelompok B juga diberi perlakuan yang berbeda. Misalnya, yang kelompok A itu diberi perlakuan dengan metode CPSA, sedangkan untuk kelas B itu diberi perlakuan metode misalnya aktif, ya, metode aktif, sehingga antara kelas A dan kelas B itu sama-sama diberi perlakuan tetapi perlakuannya itu berbeda. Nah, nanti di akhir dari penelitian itu nanti diadakan post test dan hasil dari kelas A dan kelas B atau hasil post test dari kelas A dan kelas B itu kemudian dibandingkan. Nah, ini biasanya analisis yang bisa digunakan adalah dengan menggunakan independent sample t-test. Baik untuk kelompok grup A maupun kelompok grup B itu bisa dilakukan dengan independent sample t-test. Selanjutnya, jenis yang kedua itu adalah true experimental design, atau juga disebut dengan randomized experimental design. Dalam bahasa Indonesianya adalah desain penelitian eksperimental yang sesungguhnya atau yang sejati. Ya. True experimental design ini adalah desain metode penelitian eksperimen yang membuat peneliti bisa mengontrol semua varian dari luar yang mempengaruhi penelitian, sehingga kualitas penelitian dari proses penelitian dan juga validitas internalnya bisa lebih tinggi. Yang membedakan antara jenis penelitian true experimental design ini dengan yang lain, misalnya yang quasi atau yang pre-eksperimental tadi itu adalah bahwa true experimental design ini sampel yang dipakai untuk kelompok eksperimental maupun kelompok itu diambil secara acak atau random dari populasi tertentu. Jadi ini adalah ciri khas utama daripada true experimental design, di mana peneliti itu ketika ingin membuat kelompok-kelompok grup tadi itu, dia mengambilnya dari sampel yang diambil secara acak, baik itu pada kelas eksperimennya maupun kelas kontrolnya. Ini adalah ciri khas yang utama tentang true experimental design. Nah, bentuk-bentuk true experimental design ini ada 3. Yang pertama adalah randomized pretest post-test control group design. Yang kedua adalah randomized pretest post-test comparison group design. Yang ketiga adalah randomized post-test only control and comparison group design. Maksudnya gimana? Yang pertama itu adalah randomized pretest post-test control group design. Artinya adalah pada desain ini atau yang randomized pretest post-test control design ini adalah sebenarnya merupakan perpanjangan dari single group pretest and post-test dalam 2 cara, yaitu memasukkan grup kedua sebagai kelas kontrol dan pemilihan subjek secara acak dalam setiap grup. Jadi di sini ada 2 kelas ya, atau 2 grup, di mana masing-masing dari kelompok grup tadi itu dipilih secara acak. Jadi misalnya dalam satu kelompok, misalnya kelas 1 sanawiyah, itu jumlahnya ada 100 orang.
Kemudian kita ambil 50 di antara mereka secara acak. Yang 25 kita masukkan ke kelas A, sedangkan 25 itu kita masukkan kelas B. Ya. Mereka diambil secara acak. Kemudian mereka diberi pretest. Ya. Di sini setelah diacak, di random, yang satu dimasukkan kelompok A, satu kelompok B, kemudian dilakukan pretest pada kedua kelompok itu. Jadi ada pretestnya. Terus kemudian yang satu, yang ini di kelas A ini dilakukan intervensi atau dilakukan eksperimen. Ya. Terus kemudian yang kelas B itu tidak dilakukan eksperimen. Nah nanti di akhir, ya, di akhir dari penelitian itu nanti akan dilakukan post test. Hasil dari nilai post test ini yang kemudian dianalisis. Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang dipilih secara random, kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal apakah ada perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hasil pretest yang baik bila nilai eksperimen tidak berbeda secara signifikan. Pengaruh perlakuan adalah 0, 2, 0, 1, 0, 4, 0, 3. Artinya apa? Artinya pretest yang baik itu adalah manakala antara kelompok A dan kelompok B ini hasilnya itu sama atau tidak jauh berbeda. Sedangkan pada post test itu diharapkan ada perbedaan antara post test kelas eksperimen dan post test kelas kontrol. Itu adalah randomized pretest post test. Untuk analisisnya itu biasanya bisa menggunakan independent sample t-test kalau di SPSS. Nah, untuk yang kedua itu adalah randomized pretest post test atau comparison group design. Ya. Comparison group design adalah menggunakan dua atau lebih variasi dari variabel independen dan membagi dalam dua grup atau lebih. Ya, jadi di sini peneliti ya, memilih kelompok-kelompok kelas ini secara acak. Ya, jadi misalnya tadi itu ada 200 siswa atau 100 siswa gitu ya. Kemudian 100 siswa itu dipilih secara acak, ya. Misalnya dipakai lotre gitu ya. Jadi misalnya si A, si B, si D, si lotre semuanya, nanti kemudian berdasarkan hasil lotre itu misalnya yang 25 dimasukkan kelas A, 25 dimasukkan kelas B, 25 dimasukkan kelompok C, terus kemudian 25 dimasukkan kelompok D. Itu. Kemudian keempat kelompok itu dilakukan pretest. Semuanya dilakukan pretest. Kemudian keempat kelompok ini ya, diberi perlakuan yang berbeda-beda. Misalnya, ya, yang pertama ini dengan menggunakan DBSA. Yang kedua ini dengan menggunakan pendekatan Jigsaw. Yang ketiga ini menggunakan pembelajaran aktif. Yang keempat atau yang kelompok D ini dengan menggunakan misalnya metode pakem. Ya. Jadi keempat kelompok ini diberi perlakuan yang berbeda. Di akhir nanti itu akan kita uji apakah ada perbedaan hasil antara kelompok A, B, C, dan D. Nah, ini adalah randomized pretest post test atau comparison group design. Nah, analisis yang bisa kita gunakan untuk melakukan analisis hasil dari penelitian ini adalah bisa menggunakan independent sample t-test atau one way ANOVA, two way ANOVA. Untuk pretest dan post testnya dari masing-masing kelompok itu bisa menggunakan varied sample t-test. Nah, nanti akan kita pelajari lebih lanjut ya masing-masing
model analisisnya ini dalam SPSS. Yang ketiga itu adalah randomized post-test only, randomized post-test only control dan comparison group design. Artinya apa? Artinya di sini bahwa peneliti itu bisa melakukan pengelompokan kelas itu berdasarkan dua hal. Yang pertama adalah post-test only control, terus kemudian post-test only comparison group design. Yang pertama di sini peneliti itu memilih anggota kelompok ini secara acak. Ya, jadi misalnya dari 100 orang tadi itu dipilih 50 orang, di mana yang 25 dimasukkan kelompok A, 25 dimasukkan kelompok B. Kemudian seperti biasa yang kelompok A ini diberi intervensi atau perlakuan atau eksperimen, sedangkan yang B itu sebagai kelas kontrol tidak beri perlakuan. Tapi nanti di akhir itu post-testnya ini dibedakan, diuji apakah ada bedanya antara kelompok A dengan kelompok B atau kelompok eksperimen dengan kelompok kontrolnya. Nah, ini adalah namanya post-test only control. Sedangkan kelompok yang kedua ini adalah sama seperti yang di atas tadi ya, di mana peneliti di sini melakukan pemilihan secara random anggotanya itu. Terus kemudian misalnya dari 75 orang itu yang 25 dimasukkan kelompok A, 25 dimasukkan kelompok B, dan 25 dimasukkan kelompok C. Terus kemudian masing-masing kelompok itu diberi perlakuan secara berbeda. Ya. Misalnya yang kelompok A itu dengan GPSA, kelompok B dengan pakem, kelompok C itu dengan jigsaw. Maka nanti terakhir itu dilakukan post-test untuk diketahui apakah ada bedanya antara kelompok grup A, B, dan C. Namun di sini tidak dilakukan pretest. Ya. Baik untuk di kelompok atas maupun bawah itu tidak dilakukan pretest. Yang diukur hanya post-testnya saja, dan post-testnya itu kemudian dianalisis. Nah, untuk menganalisisnya itu biasanya bisa menggunakan independent sample t-test atau ANOVA. ANOVA, one way ANOVA atau two way ANOVA. Nah, jenis atau desain berikutnya itu adalah quasi experimental design. Apa itu quasi experimental design? Quasi experimental design ini adalah merupakan penelitian eksperimen yang bukan sesungguhnya, tapi dia derajatnya lebih tinggi daripada yang pre-experimental design. Ya. Tapi kalau dibandingkan dengan true experimental design, maka dia masih lebih rendah. Ya. Meskipun demikian, dalam penelitian quasi eksperimental ini, peneliti mampu mengontrol hampir seluruh keadaan dan jauh lebih kuat dibandingkan dengan pre-eksperimental. Bedanya dengan true experimental design adalah kalau quasi experimental design itu sampelnya tidak dilakukan atau tidak dipilih secara acak. Jadi sampel baik pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol itu tidak dipilih secara acak. Jadi misalnya ketika Anda meneliti di suatu sekolah dan sekolah itu sudah dikelompokkan menjadi kelas-kelas. Misalnya kelas 1 itu ada kelas A, ada kelas B, ada kelas C. Nah, Anda tidak lagi mengacak mereka, tetapi langsung memilih kelas itu berdasarkan kelas yang ada. Ya, kelas A itu ya itu, kelas B yaitu, kelas C yaitu, tanpa melakukan pengacakan. Nah, kalau Anda melakukan hal itu, maka penelitian Anda itu tidak bisa disebut sebagai true experimental, tetapi hanya quasi experimental design. Nah, macam-macam dari quasi experimental design itu apa? Yang pertama adalah non-equivalent group pretest post-test control, di mana
jika peneliti akan membandingkan beberapa perlakuan atau metode untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Maka digunakan comparison group design seperti pada gambar di bawah ini. Ya. Jadi di sini untuk yang non-equivalent group pretest post-test ini adalah bahwa peneliti itu telah mendapati di suatu sekolah itu misalnya ada kelas A dan kelas B. Tanpa melakukan pengacakan, peneliti langsung melakukan penelitian di lembaga itu, ya, di mana dia langsung memberikan pretest, terus kemudian yang satu kelas eksperimen itu diberi perlakuan, sedangkan yang kelas kontrol itu tidak diberi perlakuan. Namun nanti dilakukan post-test dua-duanya, ya, kemudian akan dibandingkan hasil dari pretest dan post-test mereka untuk diketahui apakah ada bedanya hasil post-test mereka dengan perlakuan tersebut. Ya. Ini kalau peneliti hanya memberikan perlakuan satu perlakuan kepada satu kelompok grup. Ya. Tetapi bisa juga peneliti itu misalnya ya dari kelas yang ada, misalnya ada kelas A, kelas B, kelas C. Ketika kelas ini ya karena ketiga-tiganya itu dijadikan sebagai sebagai kelas yang diuji cobakan, maka nanti karena peneliti ingin menguji cobakan 3 metode yang berbeda sekaligus, yaitu yang pertama dia ingin menguji dengan metode CPSA, yang kedua metode Pakem, yang ketiga adalah metode misalnya Jigsaw, gitu ya. Setelah dilakukan perlakuan dengan 3 metode yang berbeda itu, nanti di akhir itu harus dilakukan post-test. Hasil post-test dari ketiga kelompok ini nanti dibandingkan apakah ada perbedaan nilai antara kelas A, kelas B, dan kelas C dengan 3 perlakuan yang berbeda. Untuk analisisnya itu bisa menggunakan untuk perbandingan antara pretest dan post-test itu bisa menggunakan Pie-Rate Sample T-Test, sedangkan untuk perbandingan antara post-test dari ketiga kelompok ini bisa menggunakan one-way ANOVA atau two-way ANOVA. Yang lain dari desain kelompok yang quasi eksperimental itu adalah non-equivalent group post-test only design. Jadi di sini kalau yang tadi, ya, yang sebelumnya tadi ini ada ada pretest, di sini ada pretest. Yang untuk non-equivalent group post-test only design ini adalah penelitian yang hanya membandingkan post-test kelompok eksperimen dan kontrol tanpa melakukan pretest terlebih dahulu. Jadi di sini hanya ada post-test saja, baik itu yang 2 kelompok maupun yang 3 kelompok. Ya. Di sini hanya ada post-testnya. Jadi yang dibandingkan itu adalah post-testnya saja. Ya, setelah yang satu diberi perlakuan, terus kemudian yang satu tidak, kemudian nanti hasilnya itu dibandingkan. Atau kedua-duanya itu diberi perlakuan, tetapi dengan perlakuan yang berbeda. Misalnya satunya CPSA, satunya ini Pakem. Kemudian hasilnya nanti itu mereka diuji dengan post-test. Hasil dari post-test itu dibandingkan apakah ada bedanya antara kelompok A dan kelompok B dengan perlakuan yang berbeda. Nah, untuk melakukan analisis ini biasanya bisa dilakukan dengan independent sample t-test atau dengan menggunakan ANOVA. Macam-macam
kuasi eksperimental yang lain itu adalah time series. Ya. Ini adalah jenis yang ketiga dari kuasi eksperimental, yaitu time series. Desain penelitian time series ini adalah desain penelitian yang hanya menggunakan satu kelompok saja. Jadi di sini tidak ada kelompok kontrolnya. Jadi hanya satu kelompok eksperimental, tetapi pelakuan dan observasi itu dilakukan secara berulang-ulang, baik itu pada sebelum perlakuan maupun setelah perlakuan. Misalnya di sini Anda lihat yaitu kelompok A, di mana di sini ada pre-observasi, ini bisa pre-test atau bisa observasi biasa, itu dilakukan selama misalnya 4 atau 5 kali. Kalau di sini ditulis ada 5 kali. Dilakukan pretest pertama, kemudian nanti dilakukan pretest lagi, pretest lagi, pretest lagi, pretest lagi sampai 5 kali. Terus setelah 5 kali ini, nanti diberi perlakuan atau dilakukan eksperimental. Setelah beberapa kali dilakukan perlakuan, maka nanti diobservasi, artinya itu dilakukan post-test. Post-test ini bisa dilakukan beberapa kali, misalnya juga di sini 5 kali. Post-test 1, post-test 2, post-test 3, post-test 4, post-test 5. Nah, untuk pretest itu diharapkan hasil pretest yang baik itu adalah manakala pretest 1, pretest 2, pretest 3 sampai pretest 5 itu memiliki rata-rata yang sama atau memiliki hasil yang hampir sama. Itu diharapkan seperti itu. Begitu juga pada post-test, itu diharapkan juga akan memiliki pengaruh yang hasil yang relatif sama antara post-test 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk hasil dari penelitian kuasi eksperimental jenis time series ini, kemungkinan itu nanti akan mengambil satu di antara 4 hasil. Yang pertama itu adalah manakala hasil pretestnya tadi itu stabil, terus kemudian ketika diberi perlakuan itu akan meningkat, terus kemudian ketika dilakukan post-test itu hasilnya juga stabil. Jadi di sini antara pretest itu misalnya perlakuan 1, pretest 1, pretest 2, pretest 3, pretest 4 itu hasilnya seimbang, misalnya rata-rata 60 rata-rata 60. Terus kemudian ketika setelah dilakukan perlakuan atau eksperimen itu hasilnya meningkat menjadi misalnya rata-rata 80. Post-test 1 80, post-test 2 mungkin 80, berapa, tapi masih berkisar 80 dan sebagainya. Maka manakala seperti ini maka dikatakan ini adalah hasil yang ideal. Atau mungkin bisa mengambil bisa juga mengambil posisi yang kedua atau yang B ini, di mana awalnya itu pretestnya itu stabil, misalnya ini dapat 60, ini juga 60 itu rata-ratanya. Terus kemudian ketika diberi perlakuan meningkat, Setelah meningkat, tapi ketika di tes yang kedua menurun, tes ketiga menurun, terus kemudian kembali lagi seperti semula. Nah, ini artinya adalah bahwa perlakuan yang kita berikan atau eksperimen yang kita berikan itu hanya memberikan dampak sesaat saja, tapi dalam jangka waktu yang panjang dia tidak berpengaruh lagi. Atau hasilnya itu seperti yang tergambar pada C, di mana di sini ada peningkatan secara terus-menerus, tapi tidak diketahui sebenarnya yang menyebabkan peningkatan itu apa, Karena di sini misalnya
pada pretest pertama itu rendah itu misalnya. Pretest yang kedua lebih tinggi, pretest ketiga lebih tinggi, pretest keempat lebih tinggi, terus kemudian dilakukan perlakuan. Setelah dilakukan perlakuan itu langsung meningkat terus ya. Tetapi ketika sudah selesai perlakuan itu meningkat terus ya. Nah, hal semacam ini biasanya pengaruh dari peningkatan itu tidak bisa terkontrol, apakah itu akibat dari eksperimen yang kita berikan atau tidak. Nah, kalau kasusnya seperti ini, maka dipastikan bahwa faktor luar atau di luar eksperimen itu lebih besar pengaruhnya terhadap peningkatan tersebut. Dan ini tentunya kurang ideal ya. Atau mengambil bentuk yang keempat atau ke D ini, di mana pada waktu pretest itu hasilnya kadang-kadang rendah, kadang-kadang tinggi, rendah lagi, tinggi lagi gitu ya. Terus kemudian ketika diberi perlakuan itu meningkat sedikit, tapi kemudian nanti jatuh lagi, ya. Jatuh lagi, terus kemudian nanti meningkat lagi, tapi kemudian jatuh lagi. Ya, ini tidak stabil. Nah, hal ini berarti perlakuan yang kita berikan itu tidak berpengaruh sama sekali terhadap perubahan prestasi siswa. Nah, tentunya yang paling ideal dari keempat hasil ini adalah diharapkan yang kelompok nomor 1 yang A ini ya, di mana terjadi peningkatan antara sebelum dan sesudah perlakuan dan peningkatannya itu bersifat stabil. Nah, ini adalah beberapa hal yang terkait dengan kuasi eksperimental. Nah, yang terakhir itu adalah desain faktorial atau disebut dengan factorial design. Factorial design itu apa? Factorial design itu adalah desain di mana semua kelompok dipilih secara random, kemudian masing-masing diberi pretest, baik itu yang kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol, tetapi di situ ada satu variabel tambahan yang disebut dengan variabel moderator. Ya. Di sini Anda bisa lihat pada gambar ini, ya. Di sini ada tambahan satu variabel lain, yaitu sebagai variabel moderator. Ya. Dimana misalnya ini variabel moderatornya ini adalah jenis kelamin. Di mana di sini dibedakan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan misalnya. Ya, dalam hal ini yang menjadi variabel kontrolnya ini adalah variabel moderatornya ini adalah Y1 dan Y2. Ini mohon maaf, ini keliru, ini mestinya adalah Y2. Y1 ini adalah jenis kelamin laki-laki dan Y2 ini adalah jenis kelamin perempuan. Di mana dalam factorial design ini ketika peneliti itu memberi perlakuan pada kelompok masing-masing tadi itu juga melihat apakah faktor jenis kelamin itu juga berpengaruh terhadap peningkatan prestasi belajar siswa misalnya. Kalau di sini misalnya kalau di dalam manajemen gitu misalnya ada faktor lingkungan ya, atau faktor kepemimpinan itu juga mempengaruhi atau tidak, maka di situ akan bisa kita bedakan ya. Untuk factorial design ini ya, contohnya adalah dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh prosedur kerja baru terhadap kepuasan pelayanan pada masyarakat gitu ya. Dimana untuk itu dipilih 4 kelompok secara random. Variabel moderatornya adalah jenis kelamin, yaitu laki-laki untuk Y1 dan Y2 adalah perempuan. Nah, ketika suatu uji coba atau suatu eksperimen itu tadi dilakukan, ya, di mana yang dieksperimen di sini adalah prosedur kerja baru. Ya, jadi misalnya
Ini penelitiannya ini seorang mahasiswa dalam bidang manajemen itu ingin menerapkan prosedur kerja baru. Ya, jadi perlakuannya ini adalah prosedur kerja baru. Ini adalah kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, kelompok 4. Ya. Yang diberi perlakuan itu adalah kelompok 1 dan kelompok 3. Di mana di sini yang kelompok 2 dan kelompok 4 itu tidak diberi perlakuan. Ya. Tetapi untuk sebagai variabel moderat tadi itu, di sini ini adalah kelompok laki-laki, sedangkan ini adalah kelompok perempuan. Nanti di akhir dari penelitian ini akan diuji kembali, ya, dilakukan post test, terus kemudian nanti akan dibandingkan hasil dari keempat kelompok ini. Ya, analisisnya ini bisa menggunakan independent sample t-test atau menggunakan ANOVA. Jadi itu adalah factorial design. Nah, demikian beberapa contoh dan juga aplikasi dari penelitian eksperimental. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.